Halo Queeners, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat terus ya. Pada video kali ini, Queen akan melanjutkan rekap drama yang berjudul Vagabond. Pada part sebelumnya terjadi kasus pensabotasean pesawat terbang B357 milik perusahaan Dynamic System yang melakukan penerbangan dari Korea menuju Maroko. Pesawat tersebut rata-rata ditumpangi oleh anak-anak yang akan melakukan lomba kejuaraan taekwondo di Maroko. Namun dalam perjalanan, pesawat tersebut jatuh sehingga menewaskan semua penumpang termasuk para anak-anak dan keponakan Cadalgon. Namun tak sengaja Cadalgon menemui kejanggalan dalam jatuhnya pesawat tersebut, di mana salah satu orang yang ada di video milik keponakannya masih hidup dan berkeliaran sampai saat ini. Ternyata pesawat itu sengaja dijatuhkan oleh seseorang untuk memenangkan proyek pemerintah dalam pemilihan rancangan pesawat tempur yang akan dibiayai oleh negara Korea. Salah satu pilot pesawat tersebut ternyata masih hidup dan bersembunyi di Maroko. Cadalgon bersama dengan seorang agen BIN bernama Goheri berhasil menangkap pilot tersebut. Namun perjuangan mereka untuk membawa pilot itu sebagai saksi di pengadilan Korea harus mempertaruhkan nyawa. Hingga akhirnya Goheri dan Cadalgon berhasil membawa Kim Woo-gi ke pengadilan untuk bersaksi. Walaupun para aparat kepolisian mencoba menghalangi, bahkan mereka semua hampir mati tertembak oleh para pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh Jessica. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian untuk like video ini dan subscribe ya. Langsung aja, ini dia alur ceritanya. Setelah melalui banyak rintangan dan perjalanan yang mempertaruhkan nyawa banyak orang, akhirnya Kim Woo-gi, pilot pesawat itu dapat bersaksi di pengadilan. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata Kim Woo-gi memiliki bukti rahasia di mana ia pernah bertransaksi dengan Michael. Di video itu terlihat jelas bahwa Michael, wakil presiden John and Mark, yang mendalangi terorisme atas jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh anak-anak. Video itu merekam transaksi mereka dalam menjalankan rencana pensabotasean pesawat tersebut. Dengan begitu, jaksa pun menyatakan bahwa John and Mark merupakan perusahaan yang mendalangi ini semua dan ditetapkan bersalah. Namun perusahaan Dynamic System yang dipimpin oleh Edward Park harus tetap menanggung biaya kompensasi kepada keluarga korban, walaupun para keluarga korban protes mengapa harus Edward yang menanggungnya. Karena bagaimanapun pesawat jatuh itu berada di bawah naungan milik Dynamic System. Setelah persidangan, Cadalgon pun sedang berbincang bersama keluarga korban yang meminta maaf atas perilaku mereka sebelumnya. Tiba-tiba bagian perut Goheri mengeluarkan darah yang diduga ia terluka akibat terkena tembakan saat tadi ingin memasuki gedung pengadilan. Para wartawan terus menggerumungi Cadalgon yang sedang menggendong Goheri ke ambulan. Saat itulah kesempatan yang tepat untuk Cadalgon berbicara. Ia pun membongkar semua kebusukan para pejabat elit negara yang sebelumnya ikut terlibat. Salah satunya Presiden Korea itu sendiri. Presiden sengaja membantu John and Mark untuk mengubur kasus ini dan membuat rombongan Cadalgon saat di Maroko hampir terbunuh. Berita keterlibatan Presiden ini menyebar ke seluruh Korea. Belum lagi anggaran biaya Menteri Pertahanan untuk mengambil proyek pesawat tempur dari perusahaan John and Mark sangat memperkuat keterlibatan Presiden dalam kasus ini. Presiden amat khawatir mengenai posisinya sekarang, namun sebagai pejabat negara, pasti banyak cara yang bisa ia lakukan untuk menghindari tuduhan tersebut. Salah satunya dengan menunjuk seseorang yang akan dijadikan kambing hitam dan terlibat dalam kasus ini semua. Presiden terhasut oleh Perdana Menterinya untuk menjadikan Sekretaris Yoon sebagai kambing hitam mereka. Padahal sejak saat Presiden masih sebagai orang biasa, sekretarisnya lah yang paling setia hingga sekarang. Ternyata sekretarisnya juga memiliki bukti kuat, rekaman percakapan antara ia bersama Jessica, ketua dari John and Mark yang sedang membahas anggaran berdasarkan keputusan Presiden. Video itu sudah menjadi bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Presiden ikut bersalah. Namun sang sekretaris masih sempat untuk menemui Presiden dan rela menjadi kambing hitam atas kasus ini. Bahkan tanpa merasa bersalah, Presiden sendiri meminta agar Sekretaris Yoon lah yang bertanggung jawab atas kasus ini semua. Tak ada yang bisa dilakukan Sekretaris Yoon. Ditambah lagi file video miliknya tadi yang berada di mobil tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan koper yang berisi arak serta briket beracun. Hal itu pasti perintah salah satu anggotanya agar sekretaris bunuh diri saja. Goheri sedang berada di ruang operasi. Para keluarga korban senantiasa ikut menemani Cadalgon yang sedang menunggu operasi Goheri. Cadalgon takut jika ia juga kehilangan lagi orang-orang yang berarti di hidupnya.
Para keluarga korban juga ikut menemani dan berdoa bersama di gereja untuk keselamatan Goheri. Akhirnya operasi Goheri pun selesai. Walaupun kemungkinan Goheri akan mengalami kelumpuhan sementara akibat peluru yang mengenai sendi kakinya. Presiden mengadakan konversi pers untuk bertanggung jawab dan mencari dalang di balik kasus ini semua. Ia juga memverifikasi bahwa ia sebagai Presiden Korea tak ada sangkut paut dalam hal ini. Sekretaris Yoon lah yang juga terlibat sebagai seseorang yang mendalangi ini semua. Namun, para Densus BIN sedang mencari keberadaan Sekretaris Yoon, di mana ia sedang berencana untuk bunuh diri sesuai dengan permintaan Presiden dengan memberikannya arang beracun tersebut. Sedangkan Jessica sedang mencari bantuan dan pembenaran bahwa semua ini hanya didalangi oleh Michael, wakil presidennya saja. Namun saat ia sedang mengadakan konversi pers di hadapan media dan para keluarga korban, terdapat broadcast mendadak di mana tersebar video sekretarisnya yang sedang melobi dan juga video mesum Jessica bersama Menteri Pertahanan. Tak lama dari itu, tim khusus datang menangkapnya karena semua bukti sudah jelas mengarah padanya. Sang pilot pesawat bernama Kim Woo-gi sedang diperiksa bersama istrinya yang bernama Oh Sang-mi atas keterlibatan mereka berdua dalam rencana penjatuhan pesawat dan uang asuransi yang istrinya ambil. Namun penyelidikan mereka berdua malah berlangsung ricuh di mana mereka ribut dan menyalahkan satu sama lain. Saat perjalanan menuju lapas di mobil yang sama, Kim Woo-gi melempar kertas kepada istrinya Oh Sang-mi yang bertuliskan bahwa sebentar lagi Oh Sang-mi akan bebas dari penjara. Entah siapa yang membebaskannya, yang pasti di antara mereka juga memiliki pimpinan yang menjamin mereka. Sesampainya di sel, Oh Sang-mi terkejut adanya tahanan baru di sel mereka. Ternyata tahanan itu adalah Jessica. Oh Sang-mi sangat marah saat melihat wanita yang juga pernah menyiksanya dulu. Ini saatnya ia membalaskan dendam dengan menyuruh seluruh anak buahnya agar memukuli Jessica hingga ia sekarat. Akhirnya Goheri siuman dari operasinya. Ternyata semalaman Cha-dal-gon lah yang senantiasa merawat Goheri. Namun karena belum tidur semalaman, Cha-dal-gon pergi terlebih dahulu dan bergantian dengan rekan kerjanya Goheri di BIN. Selama proses penyembuhan, Goheri terus mencari-cari keberadaan Cha-dal-gon yang belum juga datang semenjak ia siuman. Karena kaki Goheri belum bisa digerakkan, ia harus berlatih berjalan untuk meregangkan ototnya. Untungnya Cha-dal-gon datang untuk membantunya. Goheri terlihat sedikit canggung saat Cha-dal-gon membantunya untuk berlatih berjalan. Semenjak perjuangan mereka bersama untuk mengungkap kasus ini, semakin hari tumbuh perasaan berbeda di antara mereka dan kadang membuat mereka canggung. Cha-dal-gon terus menemani Goheri selama di rumah sakit. Ia merawat, melatih, dan mengurus semua keperluan wanita itu. Jessica mendapatkan kunjungan dari sekretarisnya. Walaupun ia berada di dalam penjara, bukan berarti kekayaannya habis begitu saja. Ia memerintahkan sekretarisnya agar pergi ke Amerika mengurus pemindahan penahanannya di sana. Dan juga ia meminta untuk memutar keadaan di penjara lalu memanggil Oh Sang-mi di ruang kunjungan. Saat Oh Sang-mi datang, ia terkejut karena orang yang mengunjunginya adalah teman satu selnya sendiri. Di sana Jessica mengancamnya, sekalipun ia di dalam penjara, semua hal di sini masih berada di bawah kendalinya. Saat mereka kembali ke sel, Oh Sang-mi memerintahkan teman-temannya agar memukuli Jessica lagi. Tapi mereka semua diam, tak berani lagi mengusik Jessica. Hingga akhirnya keadaan berbalik kepadanya dan Oh Sang-mi lah yang selalu disiksa di sana. Tak lama dari penyiksaan itu, akhirnya Oh Sang-mi bebas dan keluar dari penjara. Jelas hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi Jessica mengenai siapa orang yang telah membantu perempuan itu. Ia tak tinggal diam. Jessica memanggil pembunuh bayarannya yang bernama Lily. Dengan sisa kekayaan yang ia punya, Jessica menyuruh Lily agar menyelidiki siapa yang membantu Oh Sang-mi karena timbul keanehan dari kasus penjatuhan pesawat tersebut. Cha-dal-gon sedang berkumpul bersama keluarga korban pesawat lainnya. Mereka membentuk keluarga baru dan sangat akrab. Tiba-tiba Cha-dal-gon menerima pesan yang berisi video yang pernah direkam keponakannya sebelum pesawat itu jatuh. Video itu berasal dari Lily yang menyuruh agar Cha-dal-gon langsung mengunjungi Jessica di penjara untuk menanyakannya. Cha-dal-gon mengirimkan video tersebut kepada Goheri dan juga anggota BIN lainnya. Mereka melewatkan satu orang dalam kasus ini, yaitu pria yang ada dalam video tersebut. Saat mereka mengunjungi Jessica, di sanalah Cha-dal-gon terkejut bahwa Oh Sang-mi bisa terbebas dari penjara.
Keanehan terus-menerus timbul setelah kasus selesai. Bagaimana jika terdapat dalang lain selain Jessica yang terlibat dalam kasus ini? Setelah mendengar kabar tersebut, mereka pergi ke rumah sakit jiwa di mana tempat Kim Woo-gi sedang direhabilitasi. Di sana terlihat kondisinya malah makin memburuk, bukan membaik. Di sana Cha Dal-gon dan Go Hye-ri memberikan pertanyaan mengenai istrinya dan juga pertanyaan lain. Namun Kim Woo-gi terlihat ketakutan sembari menatap CCTV. Ia seperti sedang diawasi dari jauh. Tiba-tiba ia teriak dan meminta tolong karena frustasi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ternyata terdapat seorang pria yang sedang mengawasi Kim Woo-gi. Pria itu bernama Jerome. Ialah seseorang yang terlihat di video saat sebelum pesawat itu jatuh. Ternyata dia masih hidup setelah sempat menghilang di Maroko. Satu nama yang menyelamatkan Jerome saat di Maroko yaitu Samael. Sekretaris Yoon sedang dalam masa perawatan setelah percobaan bunuh diri. Ternyata diam-diam Perdana Menteri mereka sedang merencanakan pengkhianatan kepada Presiden dengan memutarbalikkan fakta bahwa Presidenlah yang mendalangi kecelakaan ini. Menteri itu sengaja mempermainkan Presiden dan sekretarisnya agar jika Presiden turun, maka dirinya lah yang akan menggantikan posisi tersebut. Menteri Hong juga mengadakan konversi pers bersama para wartawan untuk membongkar keterlibatan Presiden dan rekaman bukti percakapan Presiden bersama Jessica. Semua warga Korea dihebohkan dengan berita tersebut, termasuk Presiden sendiri yang terkejut ternyata orang terdekatnya lah yang telah berkhianat. Namun Cha Dal-gon tak begitu senang melihat pernyataan Perdana Menteri. Ia bisa melihat terdapat keanehan bahwa Menteri Hong sedang memanfaatkan kasus ini. Ditambah lagi pernyataan dari BIN bahwa Menteri Hong juga terlibat dalam pembebasan Oh Sang-mi. Ternyata benar, Menteri Hong terdapat di kubu yang sama bersama Samael. Namun mereka semua belum pernah bertemu Samael dan melihat wujud aslinya yang sedang berada di Amerika. Cha Dal-gon menemui Edward untuk menceritakan kejanggalan yang dia temukan akhir-akhir ini, termasuk wajah Jerome, seorang teroris yang terekam dalam video sebelum kecelakaan tersebut. Tiba-tiba Cha Dal-gon menerima telepon dari Oh Sang-mi yang sedang ketakutan seperti sedang dikejar-kejar. Di sana ia meminta tolong kepada Cha Dal-gon. Oh Sang-mi akan memberitahu semua bukti mengenai seseorang yang sebenarnya terlibat kasus kecelakaan tersebut. Tak sempat ia mengatakan namanya, Jerome sudah mengejar Oh Sang-mi lebih dahulu. Jerome yang merupakan kaki tangan Samael terus mengejarnya agar dapat membunuh Oh Sang-mi karena ia mengetahui segala hal. Cha Dal-gon langsung berpamitan untuk menyusul Oh Sang-mi di sana. Oh Sang-mi sedang bersembunyi di dalam toko furnitur pinggiran kota dari kejaran Jerome. Di sana ia berusaha bersembunyi sebelum akhirnya Cha Dal-gon berhasil datang ke tempat tersebut seorang diri. Di dalam sana, Cha Dal-gon terus berteriak dan mencari kesana kemari keberadaan Oh Sang-mi. Jerome yang mendengar suara Cha Dal-gon diam-diam mendatangi Cha Dal-gon yang telah lama tidak bertemu setelah di Maroko. Masih sangat teringat di pikiran Cha Dal-gon siapa pria itu. Ia pun langsung tersulut emosi hingga mereka berkelahi. Ternyata terdapat bantuan lain yang menolong Jerome untuk membunuh Oh Sang-mi. Tak lama dari itu, polisi pun datang sehingga Jerome dan satu rekannya pergi melarikan diri. Cha Dal-gon menemukan Oh Sang-mi yang sekarat karena lehernya hampir terputus. Sekuat tenaga, Oh Sang-mi menyebutkan nama Samael, serta gambar simbol yang ditulis di lantai sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Di kantor polisi, detektif tersebut menyudutkan pertanyaan apa perkataan terakhir Oh Sang-mi. Untungnya Go Hye-ri penanggung jawab dari BIN pun mengeluarkannya dari kantor polisi. Ternyata badan kepolisian dari para detektifnya pun berada di bawah kekuasaan Samael bersama dengan Jerome. Cha Dal-gon pun teringat simbol yang ditulis Oh Sang-mi sama seperti simbol yang juga berada di badan Jerome saat dulu mereka sempat berkelahi. Dengan bantuan BIN, mereka pun mulai mencari simbol tersebut yang mungkin merupakan logo dari pasukan khusus negara lain. Tak lupa, Jessica juga menyuruh bawahannya untuk mencari tahu siapa itu Samael. Negara Korea sedang dihebohkan dengan tuntutan agar presiden mengundurkan diri dari jabatannya. Tak ada yang bisa presiden lakukan selain menunggu sidang penurunan jabatan.
Dari ini semua, tim BIN bersama dengan Cadalgon dapat menyimpulkan bahwa Jerome yang merupakan kaki tangan Samael inilah yang menjadikan Jessica dan Presiden sebagai kambing hitam untuk kasus jatuhnya pesawat. Namun Cadalgon masih harus memastikan berasal dari mana Jerome sebenarnya dan siapa itu Samael. Goheri bersama dengan temannya datang ke markas rahasia tim vagabond mereka. Di sana ternyata pria genius itu berhasil menemukan identitas Jerome yang merupakan tentara gelap bayaran Amerika. Organisasi rahasia tersebut diberi nama Black Sun. Cadalgon pun meminta bantuan Edward untuk memberi informasi mengenai pasukan khusus yang membeli senjata perusahaannya. Cadalgon pun meminta bantuan Edward untuk memberi informasi mengenai pasukan khusus yang ada di negara lain yang mungkin telah membeli senjata perusahaannya. Saat di parkiran tempat Edward tinggal, Cadalgon mencoba menyusun kembali hal-hal yang pernah dia lalui, di mana setiap saatnya Edward selalu ada di waktu-waktu penting ketika Cadalgon menemukan bukti-bukti kejadian. Ditambah lagi mengenai pacar Michael yang ikut terlibat dalam pasukan khusus sama seperti Jerome. Dugaan Cadalgon bahwa Mickey yang merupakan asisten pribadi Edward lah wanita itu, dan mungkin saja ia memiliki logo yang sama seperti Jerome. Raut wajah Cadalgon sudah mulai berubah saat bertemu dengan Edward. Ia menyimpan kecurigaan besar pada pria di depannya. Dengan sengaja, Cadalgon menumpahkan minuman yang diberi Mickey ke tangannya. Dan benar saja di pergelangan tangan wanita itu juga terdapat logo tato yang sama seperti Jerome. Ternyata Samael yang berada di balik kasus ini adalah Edward, presidir perusahaan Dynamic Systems. Semua kejadian yang terjadi baik di Maroko maupun di Korea itu semua sudah direncanakan oleh Samael, yaitu Edward Park. Cadalgon tak bisa menutupi raut wajahnya yang sangat terkejut saat mengetahui jika Edward lah yang sangat licik mempermainkannya selama ini bersama dengan BIN, bahkan seluruh rakyat Korea. Cadalgon bersiap mengambil pulpen tajam sebagai senjatanya. Begitu juga dengan Edward yang mulai menyadari tingkah Cadalgon. Namun sayangnya, Edward kalah cepat dalam mengambil pistol yang langsung berpindah ke tangan Cadalgon. Edward mengakui bahwa Samael, iblis itu adalah dirinya. Ia sengaja melakukan ini semua bukan semata-mata untuk memenangkan tender jet tempur. Namun, ia harus memperkuat persenjataan negaranya agar dia ditakuti oleh seluruh dunia. Menurutnya apa yang ia lakukan ini benar. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa keponakannya Cadalgon. Satu tembakan melayang di bahu Edward. Tak lama dari itu, Mickey dan ajudan lainnya pun masuk. Di sana mereka mengancam Cadalgon karena telah menaruh bom di tempat perkumpulan para keluarga korban pesawat. Dan juga telah disiapkan satu penembak jitu yang siap menembak Goheri dari kejauhan. Cadalgon langsung bergetar saat mengetahui nyawa orang yang dia sayang sedang berada di tangannya. Tak ada pilihan lain, Cadalgon tak ingin jika Goheri mati tertembak. Ia pun melepaskan pistolnya dan langsung tak sadarkan diri saat itu juga. Edward membawa Cadalgon ke suatu gudang bersama dengan Kimugi. Semua anak buahnya datang ke sana, terdapat Mickey dan juga Jerome. Mereka menyebarkan bensin di sana dan menyematkan bom pada ponsel Cadalgon. Jika ada seseorang yang menelponnya, maka ponsel itu akan meledak. Tak lama setelah mereka semua keluar dari gudang, Goheri pun mencoba menelpon Cadalgon. Api pun mulai merambat hingga memenuhi seluruh gedung sebelum akhirnya meledak. Goheri terus mencari keberadaan Cadalgon yang sejak semalam tak dapat dihubungi. Saat mengunjungi kediamannya, di sana sudah terdapat polisi yang menggeledah tempat Cadalgon. Mereka memberitahu bahwa Cadalgon telah terbukti menculik Kimugi di tahanan. Goheri langsung pergi ke kantor forensik saat mengetahui mayat Kimugi akibat kebakaran. Dan ternyata mayat yang di sebelahnya adalah Cadalgon. Mereka juga menemukan kalung peluru pemberian Goheri di tempat kejadian. Tak ada yang bisa mereka lakukan karena semua bukti tertuju padanya. Ditambah lagi, Cadalgon diduga bunuh diri bersama dengan Kimugi di gudang tersebut hingga membuat presiden juga terkejut. Goheri amat mengenal sifat Cadalgon. Tidak mungkin pria itu menyerah begitu saja seperti halnya diberitakan oleh media. Ternyata Cadalgon masih hidup. Ia melihat pemakamannya sendiri yang sedang ditangisi oleh wanita yang dia sayangi. Saat kejadian, Cadalgon berhasil melepaskan ikatan.
Setelah bom itu meledak, ternyata Lily mengikuti Cadalgon dan ikut menyelamatkannya. Namun saat proses penyelamatan, satu anak buahnya yang malah ikut terbakar saat ledakan kedua. Ialah yang diduga sebagai mayat Cadalgon. Walaupun mereka sempat menjadi lawan, bagaimanapun, Cadalgon harus membayar jasa Lily dan ikut menjadi bagian mereka sebagai tim baru. Cadalgon meminta bantuannya agar ia dapat masuk menjadi bagian tim organisasi Black Shine, tentara khusus Amerika yang pernah diikuti oleh Jerome dan Mickey. Tujuannya sudah jelas untuk membalaskan dendamnya kepada Edward. Namun, masuk ke dalam organisasi itu tidaklah mudah dan gratis. Ia pun menghubungi presiden yang pernah berjanji untuk membantunya. Cadalgon meminta uang kepadanya untuk bisa masuk ke sarang monster dan membalaskan dendamnya. Lily akan kembali ke Amerika karena ia telah mendapatkan klien baru yang mampu membayarnya sangat besar, yaitu Cadalgon. Sebelum itu, ia memberitahu Jessica bahwa Samael sebenarnya adalah Edward. Ditambah lagi, Jerome juga berada di sana mengawasinya menjadi sipir. Dengan begitu, kapanpun ia bisa dibunuh. Jessica mengirimkan surat kepada Goheri untuk memberitahu identitas Samael sebenarnya, sebelum ia dibunuh sewaktu-waktu oleh Edward. Salah satu cara agar Goheri bisa mengetahuinya, ia harus masuk ke dalam penjara sebagai tahanan. Dengan karangan kasus yang dituduhkan kepada Goheri, ia rela masuk menjadi tahanan atas kematian Cadalgon. Di sana, mereka berdua sangat diawasi. Saat berada di bilik yang sama, Jessica pun mencoba memberitahu bahwa Edward lah Samael sebenarnya. Namun keberadaan mereka cepat diketahui oleh sipir lain dan harus berpura-pura berkelahi. Saat itulah Goheri tahu bahwa kematian Cadalgon ternyata didalangi oleh Edward yang sudah tahu lebih dahulu kekeliruan ini semua. Tak lama, Edward mengunjungi Goheri di penjara untuk memastikan apakah dia tahu atau tidak. Goheri mengatakan bahwa alasannya masuk ke sini untuk membalaskan dendam pada Jessica, bahwa ternyata yang membunuh Cadalgon adalah wanita itu. Untuk membuat Edward percaya, Goheri terus-menerus menyerang Jessica agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa sekarang mereka berada di kubu yang sama. Goheri masih tak menyangka semua perjuangannya bersama Cadalgon gagal dan salah. Sekarang ia harus berjuang sendiri untuk membuktikan kebenaran tanpa Cadalgon lagi seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, Goheri dibebaskan dari penjara. Ia bekerja sama dengan Jessica untuk pergi ke Amerika menjadi pelobi handal di sana. Jessica menjamin semuanya asalkan mereka mau bekerja sama dalam membalaskan dendam kepada Edward. Kasus pertama yang mereka lakukan yaitu mengambil alih tambang minyak milik Edward di perbatasan Afrika Utara, zona merah dunia, lalu melobi di sana. Cadalgon berhasil masuk dalam organisasi Black Sun yang bekerja sama dengan Edward. Mereka sedang memperebutkan senjata biokimia mematikan. Dengan bantuan Lily, ia memberitahu bahwa Jerome yang akan mengambil senjata biokimia tersebut. Sekuat apapun Lily menghentikan tindakan bodoh Cadalgon, ia akan tetap keras kepala. Cadalgon pun menembaki semua rekan satu timnya. Tak lama, Jerome masuk ke dalam gedung seorang diri yang tak ada siapa-siapa di sana. Jerome mengambil senjata kimia tersebut yang sudah berada di tangannya. Cadalgon pun menembaki kaki Jerome. Betapa terkejutnya ia saat melihat Cadalgon masih hidup. Cadalgon memecahkan senjata biokimia itu sehingga mengenai tubuh Jerome. Cadalgon mengungkapkan semua dendamnya dan apa yang ia rasakan sekarang tak sebanding dengan kematian keponakannya saat di pesawat. Semakin lama kulit Jerome semakin melepuh dan amat sangat perih. Tak lama gedung pun meledak serta mematikan semua orang di sana. Edward dalam perjalanan menuju Afrika Utara untuk menghadapi pelobi wanita yang dikabarkan menjadi lawannya dalam memperebutkan tambang minyak di sana. Pelobi wanita itu sangat ditakuti dan sudah diakui kehebatannya. Ia adalah Goheri. Begitupun dengan Cadalgon yang masuk dalam tim khusus Afrika agar dapat bertemu dengan Edward. Mereka memiliki misi untuk membunuh pelobi suruhan organisasinya yang mungkin menghambat rencana perebutan tambang minyak tersebut. Saat perjalanan, Goheri menuju istana di Kiara, Afrika Utara untuk melobi di sana. Saat itu juga, Cadalgon sudah bersiap untuk membunuh pelobi oposisinya. Betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa Goheri, wanita yang ia sayangi, menjadi target organisasi tersebut. Tapi untungnya, Cadalgon malah membunuh rekan satu timnya untuk melindungi Goheri. Dan cerita pun selesai.